Itu yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Dr. Abdul Ashori MPD. Dia adalah dari pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo yang akan mengambil tema pada malam hari ini yaitu jalan meraih kemuliaan. Sekali lagi kami dari keluarga besar almarhumah Hajah Sutirah binti Selon mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu sekalian dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kepada beliau Bapak Ustadz Haji Dr. Abdul Ashori MPD, waktu dan tempat kami persilahkan sejujurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Samara yang dirahmati Allah, wabil khusus keluarga besar Sahibul Musibah Ibu Sutirah binti Suheno yang kami hormati, yang disayangi Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir rawi undangan pengajian sebagaimana biasanya, yaitu pengajian Samara yang kemarin itu sebenarnya di Musola Ar-Rahman, tapi kemudian karena Allah mengendaki yang lain, qadarullah, kemudian dipindahkan, yaitu untuk menghibur keluarga Sahibul Musibah, yaitu di rumah Ibu almarhum Ibu Sutirah binti Suheno. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami sampaikan bagaimana tadi tema atau judulnya adalah jalan meraih kemuliaan. Semua orang tentu saja dalam hidup ini ingin mendapatkan namanya hidup yang bahagia, yang mulia. Tapi kadang ada orang yang hanya menghendaki yaitu kehormatan, bukan kemuliaan. Kira-kira kehormatan dan kemuliaan sama apa berbeda? Kalau kehormatan biasanya hanya bernilai dari bernilai yang yaitu duniawi, harta benda, pangkat, derajat, jabatan, biasanya gelar profesor, doktor, jabatan tinggi, uang banyak, rumah banyak, itu adalah kehormatan. Bahkan di kampung-kampung saat saya mengajar sosiologi, orang itu dihormati karena apa? Karena kekayaannya. Bukan karena masalah keagamanya, bukan. Sehingga akhirnya banyak orang yang kerja keras, membanting tulang untuk menumpuk-numpuk harta, untuk mendapatkan harta benda. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, Sami sih. Oh, ya. Islam adalah agama yang sempurna. Maka bersyukur kita dianugerahi oleh Allah dalam hati kita, yaitu kita menganut agama yang dinul Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua orang itu mendapat kanugerahan memeluk agama Islam. Jadi kita seharusnya mensyukuri karunia Allah yang sangat besar, yaitu dinul Islam dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dinul Islam dalam hati kita yang harus kita jaga sejak lahir kita, bahkan saat bayi 100 hari atau 3 bulan 10 hari dalam kandungan ditiupkan roh oleh Allah. Sebelumnya dijanji, diwanti-wanti tentang keimanan, apa mau beriman kepada Allah.
Tetapi setelah lahir ke muka bumi, akhirnya berbeda-beda keyakinannya. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang rawuh di sini, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita dengar yaitu keyakinan, yaitu yakin tentang Allah sebagai Tuhan kita, dan dinul Islam adalah agama kita. Tiada kebaikan kecuali diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi dalam Islam itu kebaikan diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula tiada keburukan kecuali diperingatkan, dielengke kalih Gusti Allah, kalih Rasulullah melalui apa? Melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi tidak serta-merta pokoknya dilarang, mengatakan dilarang, tapi Islam mengajarkan yang namanya diperintahkan Allah, maka dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang namanya dilarang oleh Allah juga ada dasarnya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan jalan mana yang mengantarkan manusia menuju hidup bahagia dan mulia. Sebagaimana Allah juga menjelaskan jalan-jalan yang menjerumuskan, menyengsarakan dan mencelakakan manusia. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 10 itu sudah jelas wahadainahu najdain, bahwa di situ Allah memberi dua jalan pilihan antara jalan yang lurus dan jalan yang bengkok, jalan yang mengantarkan ke surga dan jalan yang mengantarkan ke neraka, yaitu jalan yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan yang belok adalah jalan mengantarkan ke neraka yang dibimbing oleh syaitan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, di antara jalan utama yang harus ditempuh apabila manusia menghendaki kemuliaan hidup adalah iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh adalah jalan pertama yang harus kita tempuh kalau kita menghendaki kemuliaan hidup. Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh dari kalangan lelaki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, maka benar-benar kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan membalas untuk mereka dengan pahala yang lebih daripada kebaikan yang mereka kerjakan. Jadi kebaikan yang kita kerjakan itu akan dibalas Allah dengan lebih banyak. Misalnya ibu sekalian datang ke sini pengajian takziah ke sini, niat dari rumah, diberi balasan oleh Allah yang berlipat. Beda dengan pergi ke tempat yang lain, ke pasar sama-sama jalan, ke sini sama-sama jalan, niatnya berbeda, niat mau belanja, niat mau ngaji, sudah berbeda. Apalagi pengajian tempat orang yang kena musibah, yaitu menghibur sahibul musibah. Coba kalau meninggal itu kemudian begitu ditinggalkan, dimakamkan, terus pergi semua keluarga jauh yang tadi datang, kemarin datang, jauh kembali semua, yang tinggal di sini sendirian. Rasanya niku pripun nggih? Rasanya kok angres banget. Alhamdulillah di Seruni ini masih ada namanya pengajian kematian ini, alhamdulillah. Di seberang sana kelihatannya di Sudukan juga ada. Di Sidoarjo itu dulu tempat saya ada, tapi belakangan ini hanya sebagian ada, sebagian yang tidak. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, namun itulah karena punya pemahaman yang berbeda-beda tidak masalah, karena tidak mungkin semua orang itu disamakan pemahamannya, ngisi Bapak Ibu. Wong sak omah mawon benten-benten nggih Pak nggih. Putra gangsal nggih pernah gangsal. Kulo niku anake kalih nggih pernah kalih. Kan ngoten. Tidak bisa disamakan. Bapak guru anak kon dadi guru mboten saged. Karena anak punya potensi kiambak. Jadi di sini kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan bimbing anak. Tidak bisa memaksakan kepada anak. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, iman dan amal soleh yang dimaksud dalam ayat itu apa? Yaitu keimanan yang bersih dari kotoran syirik dan kekafiran. Jadi keimanan yang mengantar kita kepada kemuliaan adalah keimanan yang bersih dari syirik dan kekafiran. Inilah keimanan yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kemuliaan hidup. Sebab apa, Bu sekalian?
Ada orang yang beriman pada Allah ya sholat, tetapi masih dicampur dengan apa hatinya, pikirannya, yaitu dikotori dengan syirik. Di tempat saya itu di kota gede sana ada namanya Selirang. Di tempat saya ada namanya Kiai Karanglo makam. Tapi kalau malam-malam seperti kemarin yang namanya Satu Suro misalnya itu biasa banyak orang berdatangan. Di tempat Kiai Karanglo itu ada yang di depan makam jual namanya soto lanang Bapak sekalian. Pun besok ada yang Pak. Soto lanang. Soto lanang ini namung biting tuh lho Pak. Kali kembang mangke angger saking jauh niku saking tebih. Kangge bis Bu mriku niku Pak. Kepengin golek berkah tuh lho Pak, men sugih. Lah niku soto lanang jadi dol Pak biting biasa niku kali kembang. Tumbas. Nah, nanti kemudian di sana apa nyuwun kalih sing pun sumare teng mriku pun siri makam teng mriku kangge soto itu coblesaken teng makam dicoblesaken ndonga nyuwun. Nah dumateng Kiai Karangelo niku men uripe niku berkah dodolane laris sing putrane setri dereng pajeng-pajeng nggih men pajeng sing kakung nggih ben pajeng men berkeluarga cepet sugih sukses ngoten. Ning nyuwun dumateng sampun sedo nggih niki Kiai Karangelo niku wonten Pak. Ya bisa tasih teng kota gede teng Serang onten sepawit ringin niku nggih depan Masjid Besar Mataram. Biasanya onten sik niku napa nyuwun teng isor ringin. Nah niku kalih napa ngangge kembang-kembang ngoten niku. Dan niku namanya napa mengatori keimanan seseorang. Tapi insya Allah saya yakin kalau disuruh ini tidak ada yang masih punya keyakinan seperti itu. Insya Allah keimanan adalah iman yang bersih semuanya. Terhindar dari yaitu kotoran syirik atau kekafiran. Kalau syirik itu punya iman tapi masih percaya kepada kekuatan selain Allah. Tapi kalau kafir jelas mboten percaya kali Gusti Allah. Wong namanya kafir nggih Pak nggih. Namanya orang kafir itu mboten pitados kali Gusti Allah. Ini nek napa wau syirik pitados dumateng Gusti Allah nanging tasih dicampuri dumateng keyakinan sanesipun. Akik merah delima, akar bahar misalnya keris lo pinten ngoten kathah kasekten dan niku wonten sing ngoten-ngoten niku. Tenggen kula kita tasih kathah zaman rumiyin. Ning sakniki alhamdulillah. Wong zaman kula tasih SD den kita tasih kathah sing masang-masang Bu, Pak niku nasi bucu teng pinggir sawah. Sekarang sudah tidak ada, sedikit demi sedikit itu akan terkikis. Karena apa? Ada pemahaman agama. Karena dulu kan belum paham. Ya dimaklum wong dereng paham ya Pak nggih. Ampun dimungsuhi wong dereng paham. Nek memusuhi ini boten leres. Islam kan nggak mengajarkan memusuhi seperti itu, tapi nanti dipahamkan sedikit demi sedikit. Kalau nanti Allah sudah beri hidayah, insya Allah kembali kepada yang benar. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 10, ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rabb-nya, hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan suatu apapun. Bapak Ibu kepingin berjumpa dengan Allah napa mboten? Berjumpanya di dunia apa di kapan nih? Tentu saja besok. Kalau kita di dunia sudah berpegang pada iman dan amal soleh tadi, maka kita akan diperjumpakan dengan Allah di surganya Allah. Insya Allah Allah nggak akan mengingkari janji. Innallaha la tuflihul mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa mal lidzalimin min ansor. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka benar-benar Allah haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang zalim itu sedikit pun penolong. Bapak Ibu sekalian, kira-kira nek orang di neraka itu ada yang bisa menolong apa mboten? Misalnya suami istri anak podo-podo teng neraka saged mboten nulungi. Garwane suami dumateng garwane putri istri sangat cinta. Nah, istrinya karena berbuat tidak baik masukkan neraka, suami bisa nggak nolong? Nggak bisa. Siapa yang bisa menyelamatkan di dari neraka? Adalah amal solehnya sendiri, bukan amal orang lain.
Nggak bisa misalnya Pak Tri beramal soleh terus saya minta Pak Tri kalau gandeng kurang amal kalau nyuwun Pak. Nggak bisa. Mas Eri, saya minta Mas tambahan amal biar saya bisa masuk neraka. Nggak bisa. Karena apa? Masing-masing itu membawa bekal sendiri-sendiri. Nek piknik sih saged nyuwun-nyuwun nggih Pak nggih. Teng Parang Tritis numpak bis sareng-sareng sak sore kota niki saged gandeng bekal kirang nyuwun. Nah, tetapi kalau kita menghadap Allah di akhirat besok surga neraka nggak bisa minta bagian orang lain itu nggak bisa. Siapa pimpinan ranting misalnya Pak Bambang ini amalnya rajin banget. Kadang kalau kirang Pak Bambang kalau buat nyuwun amal sekedik nggak bisa karena masing-masing. Jadi siapa yang berbuat baik ya untuk dirinya sendiri, siapa yang berbuat jelek ya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa berbagi. Nggak ada napa Pak Niko jenenge swarga nunut neraka katut. istilah sinten mboten mangton niku istilah mawon. Nggih. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kemuliaan yang didambakan tidak bisa diraih kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah. Oleh sebab itu setiap hari kaum muslimin selalu membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in minimal 17 kali, paling minim 17 kali nggih Bu. Paling sekedhik pinten Bu? Ping 17 anggenipun nyuwun dumateng Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah ya Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi tidak boleh minta tolong kepada gandeng uripe rekoso susah nyambut gawe ora berhasil kerja ora berhasil dodolan ora laris. Tadi datang ke makamnya Kiai Karangelo, gulutuk mbah sodolanan, nyuwun teng mriku. Mboten saged. Niku napa malah nambah-nambahi dosa, tambah ora berkah. Misalnya kok berkah niku kali Gusti Allah dilulu, dijelomprongke kali Gusti Allah. Karena apa? Ngikuti jalan setan. Karena jalannya Allah dan Rasul sudah jelas. Dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, aku beribadah kepada Engkau ya Allah, dan kepada Engkau aku mohon pertolongan. Karena Allah adalah Rabb, Al-Khaliq, penguasa, pencipta dan pengatur alam ini. Allah memuliakan siapa yang Dia kehendaki dan juga Allah akan menghinakan siapa yang dikehendaki. Jadi Allah yang punya kuasa dengan kitab. Kalau kita percaya mengamalkan Quran jadikan pedoman hidup kita, kita jadikan obor kita, misalnya kita apa-apa dasarnya Quran dan Sunnah, kita berkeluarga dasarnya Quran Sunnah, kita bekerja karena doa Quran dan Sunnah, kita bergaul dasarnya Quran Sunnah, semua itu akan menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita sudah menceng dari Quran dan Sunnah, maka akan membuat kita hidupnya celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan memuliakan dengan kitab ini beberapa kaum dan akan merendahkan sebagian kaum yang lain dengan Alkitab pula. Artinya, siapa yang berpegang pada Al-Quran, kitab Allah, kitab si Allah dengan sungguh-sungguh mengamalkan dalam kehidupan, maka akan diselamatkan, dimuliakan Allah. Tapi siapa yang tidak mau percaya, tidak mau mengamalkan Al-Quran, dia akan dihinakan oleh Allah. Tengdonya mawon ketinggal nggih Pak nggih. Pun jelas orang yang dengan kitab suci Allah itu pokoknya tidak peduli, maka hidupnya itu tidak akan tentrem, betul bakal ayem. Hidupnya itu nggak nyaman hidupnya itu. Tapi semua itu kalau disandarkan kepada Allah, insya Allah hidupnya itu enak. Sing duwite kathah nggih tenang. Duwite sithik poho sing mindi teng Gusti Allah nggih tenang. Karena napa? Duwite kathah kali sithik ini mboten ketinggal, Pak. Nggih sih? Sopi sing tindak mriki sing ngantongi duit kathah sing mboten ketinggal. Ya kelihatan. Yang namanya orang-orang yang kelihatannya pakaiannya sederhana masuk ke bank bawane bagor malah sini arto jutaan. Apa iki ya Mbak sing kados kula Pak Bambang niki rumiyin jaman tadi pegawe niku masuk bank dompetnya tipis. Niku napa? Ngene terus jangan memandang dari
penampilan, kan gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena besok di akhirat juga Allah nggak akan memandang penampilan, tapi kesungguhan kita, hati kita, iman kita, dan amal soleh kita. Itu yang pertama. Bapak sekalian, kemudian ketika generasi terdahulu dari umat itu berpegang teguh dengan Islam yang murni, tidak dicampuri dengan rekayasa, yaitu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka mereka pun hidupnya menjadi bahagia dan mulia. Karena Allah telah menjanjikan hal itu dalam kitabnya, "Faman ittaba'ahu hudaya fala yadilu wala yas'a wala yasqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan pula celaka. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk Allah, hidup kita nggak akan tersesat dan tidak akan celaka. Hidup kita akan lurus, akan selamat sampai tujuan. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 100 juga diterangkan oleh Allah, dan yang artinya dan orang-orang yang terdahulu, dan yang pertama yaitu kaum muhajirin dan ansor. Ini sahabat Rasul, siapa? Muhajirin, ikut hijrah ke Madinah. Kemudian diterima kaum ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Di sini Rasulullah mempersaudarakan dua kaum Muhajirin dan kaum Ansor dari Makkah dan Madinah. Mereka menjadi bersaudara. Kira-kira nek bapak-bapak, ibu di Seruni ini dulu ya, Seruni semua apa dari daerah lain, Bu? Kan dari berbagai macam daerah ya, Pak nggih. Tengrik saged rukun kompak. Alhamdulillah niki atas berkatipun apa? Ridho pertolongan Allah, dipersatukan. Kita disatukan karena apa? Akidah, karena keyakinan. Suami istri bersatu karena keyakinan. Itu harus disyukuri. Karena kalau beda keyakinan, itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hidupnya akan selalu zina dan zina. Karena apa? Tidak seakidah. Beda agama berarti pernikahannya belum sah. Harus sah kan harus agama. Khususnya yaitu Islam yang benar. Kalau dan Islam kami nggak tahu, yaitu terserah mereka. Kita harus yang mengurusi agama kita sendiri. Maka kita harus selamatkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kalau tadi yang pertama yaitu memilih jalan keselamatan, maka yang kedua adalah siapa yang lebih memilih jalan kesesatan dan mencari jalan yang lain yang tidak ditempuh dengan generasi-generasi pada Rasul dulu, jadi mengambil jalan sesat, maka Allah akan melemparkan mereka ke dalam kehinaan dan ke dalam neraka jahanam. Jadi orang-orang yang mengambil jalan tersesat yang tadi saya terangkan, wahadainahu najdain, adalah jalan yang lurus, yang berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi yang kedua jalan yang sesat, yaitu yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, maka oleh Allah akan dilemparkan ke dalam kehinaan dan siksa neraka jahanam. Ibu bapak sekalian, saya yakin di seluruh kota ini sejak dulu saya kenal di sini, sejak saya menginjakkan kaki di Wonosobo tahun 93, Seruni itu dalam hal agama sudah bagus sejak dulu itu. Apalagi sampai sekarang tambah maju, masjidnya juga tambah bagus. Dan insya Allah jamaah juga tambah banyak, tambah semangat dalam beribadah, tambah guyup, tambah regeng kan begitu. Itu saya mengamati sejak tahun 93 saat saya dulu masih muda dan masih single. Sekarang sudah tua. Nah alhamdulillah sekarang ini pas pensiun nih Pak Bambang, tanggal 1 Juli ini pas pensiun usia 58. Alhamdulillah masih diparingi sehat Pak Tri, Pak. Mugi-mugi niki nggih napa sumrambah teng panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan sedaya Bapak sekalian. Napa nek tasih nem-nem ingin tasih sehat-sehat, tetap semangat untuk menghadapi, karena hidup itu banyak permasalahan-permasalahan. Maka di sini supaya masalah hidup itu selesai dengan baik, kita kembali sandarkan kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minin nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, yaitu jelas agama yang sudah jelas bagi Rasul dengan Quran dan hadis, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman, kami akan biarkan dia terumbang-ambing dalam kesesatan.
Dados awake dhewe nek mboten gadah pedoman hidup agama yang jelas, nggak berdasar Al-Quran Sunnah, nggak berdasar agama Islam, hidup kita terombang-ambing, kita dibiarkan Pak, nggak akan ada yang menolong. Ibaratnya bocah dari wong tua mboten gugu, diarah ke orang tua mboten gugu, hidupnya ontang manting, orang tua bagaimana? Nek wong tua ceng membiarkan ya ora tegel, nek diomongi kok bocah kok angel. Lah nek niku Gusti Allah kali Rasulullah wis dikandani di Quran kali sunnah kok tetap ngayal, akhirnya kali Gusti Allah dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Dan kami pun akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Bapak Ibu sekalian, karena itulah tidak heran jika para ulama kita mengatakan bahwa setiap kebaikan itu adalah dengan mengikuti orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang yang hidup pada zaman Rasul ataupun Rasul sendiri dengan membawakan tuntunan-tuntunan ajaran agama yang benar. Dan setiap keburukan disebutkan disebabkan apa? Keburukan yang kita lakukan disebabkan perbuatan mengada-ada. Sebetulnya Al-Quran dan Sunnah sudah jelas. Kalau ada keburukan itu apa? Karena perbuatan manusia mengada-ada. Coba kalau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan hidupnya nyaman. Cara gampang ini nek Bapak Ibu sekalian niku nek unjuk obat niku nggih Bu, pun onten apa nih resepipun ngikuti mawon. Kan gak sekeco. Masak mawon misalnya mie rebus sesuai dengan aturan nggih sekecone nek masak kok direko-reko ki Mbak. Ini kadang nggih mboten pas. Nek sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan resepnya, maka akan lurus, akan enak kehidupannya. Maka apa? Kemuliaan, kebahagiaan akan diraihnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Imam Malik rahimahullah berkata, tidak akan bisa memperbaiki keadaan generasi akhir. Jadi umat ini nggak bisa memperbaiki generasi akhir, kecuali generasi tua itu, generasi awal itu memberi contoh, suri teladan, memberi contoh-contoh yang baik kepada generasi muda. Nggak bisa dibiarkan Bapak Ibu sekalian. Kayak awake iki ambak niku pun dicontoh mawon, kadang anak angel nggih Pak nggih, normalnya dibiarkan. Nek basa Jawa napa Mas Eri dijor klowor ngoten nggih. Ditoke mawon. Wong pun dibimbing mawon kadang angel malah diteke mawon. Dan inilah oleh Imam Malik rahimahullah dikatakan bahwa generasi akhir umat ini tidak akan baik kalau generasi awal itu tidak mencontohi anak-anak yang muda. Alhamdulillah di seluruh kota ini yang muda-muda alhamdulillah muncul. Ya, termasuk Mas ini kan muda ya Mas. Mas siapa namanya? Yuda. Mas Yuda aja. Mas Yuda ning sanesipun memang senior nggih Pak nggih. Usia senior. Memang saat ini usia muda kok langka niku apa karena memang KB-nya sangat berhasil ya Mas Eri. Sehingga anak-anak muda sedikit di mana-mana itu. Tapi nek guru-guru di sekolah muda-muda Pak Bambang niku. Yang usia Pak Bambang usia dulu-dulu yang angkatan 80-an sudah pensiun. Sekarang yang muda-muda semua. Nggak ada cari yang sepuh itu longkot di sekolah-sekolah sekarang. Bapak sekalian, untuk itu kita punya kewajiban apa? Membimbing, membekali anak-anak kita, cucu kita, generasi kita dengan agama yang kuat, akidah yang kuat, dan juga dibiarkan dengan amal yang solih, sehingga di sini akan menyelamatkan kehidupannya, memuliakan kehidupannya di dunia, juga di akhirat kelak. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kemudian di sini diterangkan bahwa Islam itu datang dalam keadaan nopo terasing. Asing Islam niku. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatubal lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan ia akan kembali pula dalam keadaan terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Lah terasing kok untung toh Pak? Pripun iki janjane? Di antara perkara paling pokok yang harus diikuti oleh kaum muslimin dari para sahabat itu adalah perkara akidah dan tauhid. Nah, karena inilah pokok di dalam agama kita, akidah dan tauhid. Karena tauhid itulah manusia dan jin diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, sekarang ini banyak kita jumpai Bapak sekalian. Banyak orang yang membangga-banggakan dirinya sebagai umat Islam, tetapi dalam keyakinan dan ternyata amat sangat jauh dari tuntunan yang benar. Membangga-banggakan aku orang Islam. Ini orang panggilan adzan,
mengko dhisik ngono. Nek wonten sik jenis zakat nika nyingkir-nyingkir ngoten lho. Sane kan digencarkan teng dinas niku Pak, si jenenge dengan Basnas niku Pak nggih. Angel banget niku dianu niku. Alhamdulillah kalau di saya di Kemenak itu begitu CPNS langsung zakat. Tapi yang ini ada apa namanya, saudara kita ada yang seperti itu, kadang itu angel. Kenapa? Normalnya duit kathah ini kan zakatnya kathah. Nek sithik sih mboten patek emane-eman Pak. Misalnya Pak Tri kathah penghasilan 1 juta, namun selangkung 1000 Pak. Nek 100 juta, nah niku selangkung ping 100. Kathah sangat, kadang pun budget kathah eman-eman. Tetapi eman-eman itu yang akan menyengsarakan kita. Seperti kisahnya Korun, di mana saat Nabi Musa minta membayar zakat pada Korun, malah mengatakan Nabi Musa, wong Nabi ning miskin, sih ngolok-olok Nabi, hanya Allah yang punya Nabi nggak ridho, hanya Korun diberi hukuman, dilumatkan ke dalam tanah bersama hartanya. Maka di sini Bapak sekalian, kita cipta Allah di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Segala amal baik yang kita lakukan, kita niatkan bismillah, insya Allah bernilai ibadah. Tapi walaupun baik, kalau tidak bismillah, tidak bernilai ibadah. Misalnya sholat, zakat, sedekah, infak, tidak bismillah, bukan ibadah, hanya sebagai rutinitas, sebagai gerakan-gerakan biasa. Jadi di sini banyak kita jumpai seperti itu. Maka Bapak sekalian, kalau orang-orang yang tadi itu membanggakan dirinya, mengaku Islam tapi jauh dari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah merupakan suatu musibah. Lebih parah musibah dibanding dengan adanya wabah corona. Wabah corona pada saat itu sudah medeni banget, sudah mengerikan. Tetapi lebih mengerikan kalau orang itu bangga dengan agama, tapi tidak pernah mengamalkan, tidak pernah patuh dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu akan lebih membahayakan. Nah, Bapak sekalian, dalam kehidupan ini memang kita diberi ujian dari Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 57. Pada ayat 155 di sini diterangkan oleh Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampailah agar kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar Bapak Ibu sekalian? Seperti keluarga Ibu Sudira ini. Ini adalah keluarga-keluarga yang seperti apa? Yaitu apabila kena musibah. Di dalam surat Al-Baqarah 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mboten jengkel, mboten marah-marah, ning ngendika semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ini adalah dititipi. Anak dititipi tiang sepuh dititipi anak. Kita dititipi harta, kita dititipi apapun. Kita sak dermo dipun titipi nek disuwun kali Gusti Allah nggih kedah dipun Bu nggih ngikhlasaken. Mulane niki mugi-mugi keluarga Ibu Sudira almarhum ini, putra-putra keluarga mengikhlaskan ridho terhadap takdiripun Allah, sampun qadaripun Allah. Nika Ibu sedo usia 87 tahun. Tadi saya bilang sama Pak Iman, ibu saya meninggal belum lama kemarin usia 84 tahun. Nah ini ibu panjangnya langkung panjang. Nah ini, mudah-mudahan dengan panjangnya umur yang diberikan Allah kemarin adalah sudah diisi oleh almarhumah, yaitu dengan amal soleh, amal ibadah, dan juga nanti putra-putrinya, keluarga putra-putranya yang ditinggalkan bisa melanjutkan kebaikan almarhumah ibunda Ibu Sudirah binti Sohino, sehingga ibu tetap mendapatkan kiriman pahala dari putra-putranya yang tetap beramal soleh. Karena salah satu yang bisa mengirim pahala, kalau dulu kan ada 3, apabila anak turun ada meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali punya 3, minimal salah satu. Nah, yang penting ada amal jariah, penting ada amal ilmu yang manfaat, minimal ada putra sing soleh. Insya Allah putra soleh mesti ndongaaken tiyang sepuh. Nah mungkin ditepun sebut soleh, mboten ndongaaken tiyang sepuh, cah soleh kok mboten ndongaaken tiyang sepuh. Berarti bocah salah nih nggih. Nggih nek putra soleh insya Allah mesti kemutan tiyang sepuhipun, kadang sok berbes mili kelingan tiyang sepuh zaman tasih sugeng riyin, zaman tasih sekolah di gendong mbok dan banyak kelingan ibu mbiyen gendong, misalnya Pak Teguh Imam digendong.
Pak Tri zaman riyen taman digendong oleh ibu diterke sekolah teng TK, teng SD, kemutan dimasake digoreng tiga telur misalnya kemutan. Kadang bersembunyi lenggah ngeten dan doakan orang tua. Saya juga begitu Bapak sekalian. Rasanya kok kepengen ketemu malih kali ibu kan, tapi nggak mungkin. Insya Allah ketemu besok di mana, ya di jalannya Allah. Selama kita beramal soleh, kita beriman yang benar pada Allah tadi, insya Allah kemuliaan kita, kebahagiaan kita akan tercapai, dan kita akan dikembalikan bertemu dengan orang tua kita di surganya Allah, dan kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang seiman, yang bersama di sini. Insya Allah kita bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka dikatakan orang yang sudah diberi ujian itu bersabar, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Madilan ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memiliki ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, insya Allah Bapak sekalian, keluarga yang ditinggalkan ini adalah di samping tadi itu sabar, kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan bagi yang sudah meninggal, dan juga diberikan nawat, yaitu di alam barzah diberikan nikmat kubur oleh Allah. Nek wong Jawa ngarani padang kubure nggih Pak nggih. Jembar kubure teng niku nek teng pelajaran akidah memang saat kula zaman mulang zaman teng SMA riyen memang teng pelajaran akidah niku, jadi orang yang beramal soleh itu di makam itu di alam barzah itu seakan-akan apa, di samping tadi luas juga terang dan dihembuskan oleh Allah angin sepoi yang mewangi yang berbau kesturi, minyak kesturi. Tapi orang yang berbuat jahat tidak mau beriman pada Allah seperti yang tadi kedua, maka di kubur itu sempit dan ditiupkan udara angin yang beraroma, yaitu bangkai, sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mudah-mudahan dikelompokkan yang pertama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sampai jam pinten iki? Sampun. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita untuk selalu menjaga niku napa yang pertama iman kita. Ya, menjaga iman kita dengan cara apa? Iman kita ilmui. Karena iman tanpa ilmu itu juga nggak akan lurus. Kita akan tahu imannya itu benar atau tidak kalau kita ilmui. Setelah punya iman dan ilmu, apa yang ketiga? Kita amalkan. Maka iman, ilmu, amal soleh adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai jalan kita untuk meraih cintanya Allah, meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang kami hormati, marilah kita akhiri untuk pengajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan jemaah sekalian, mengingatkan kepada kita sejauh mana keimanan kita, seperti apa iman kita, betul-betul iman kita murni, terhindar dari syirik atau masih ada. Kalau masih ada, mari kita bersihkan iman kita dari kesyirikan, dan kita tingkatkan amal soleh kita lengkapi, kita sempurna dengan ilmu yang yang bisa mengantarkan ibadah kita di dalam Allah. Sebab amal tanpa ilmu yang benar akan tertolak. Begitu pula amal ilmu sudah, tapi tanpa iman juga nggak ada gunanya. Karena yang berbuat baik tanpa iman pada Allah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang imannya kuat, lurus, terjauh dari syirik, dan juga ilmunya kuat, sehingga amal kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita doakan untuk ibunda kita, Ibu Hajah Sudirah binti Suheno, mudah-mudahan amal ibadahnya selama hidup diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila ada dosa khilafnya mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti di akhirat diberikan jannahnya Allah, dimasukkan di jannah Allah, dan kita yang masih hidup diberikan kemampuan untuk bisa mengikuti jejak beliau yang baik selama hidup, dan bisa menjaga terhadap putra-putrinya, keluarganya, bisa melanjutkan kebaikan ibu selama sugengipun. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha waj'alil jannata maswa. Allahumma firlahu warham. Allahumma firli hayatina wa mayitina wa syahidina wa ghaibina wa syahirina wa kabirina wa dzakirina wa ansana. Allahumma man ahyaitahu minna wa ahyihi alal islam wa man tawaffaitu minna wa tawaffahu alal iman. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Organisasi Asrori MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran ibrah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan semoga segala doa yang kita bacakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Informasi untuk beliau Ibu Hajah Sutirah binti Sureno meninggalkan 7 orang putra dan 21 cucu positif. Semoga anak keturunan beliau senantiasa menjadi anak yang soleh, Amin. menjaga keimanan dan ketakwaan, Amin. mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia sehingga nanti akan dikumpulkan kembali dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kami tutup kesempatan pelajaran, kami silakan perwakilan dari keluarga besar Hajah Sutirah binti Sureno kepada beliau. Ya monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Al-Ustadz Randes Haji Asrori, Bapak Ibu jamaah hajah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama pada kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan akan Islam, iman, dan kesempatan warga dan matur dapat datang diamankan dan tidak kami segera. Tak lupa selawat salam kita sampaikan pada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang telah kita mendapatkan sahabat. Amin. Amin ya rabbal. Bapak Ustadz, para diri semua yang kami hormati. Pertama, saya mewakili daripada saudara besar Ibu Sutra. Jadi bapak kami namanya itu Pak Sukirno. Nggih. Pak Sukirno mulai itu. Untuk kami namanya Sutra. Ada putra 7. Nah, yang pertama Eko Sudiartono ini sampun. Gitu. Yang kedua Dwi Susilawati itu tugas di Jogja dan sudah pensiun sebagai guru. Nggih. Dan yang ketiga saya ini paling jauh, saya tugasnya di Bengkulu, Pak. Oh, nggih Bengkulu. Di Bengkulu, dan per 1 Januari kemarin saya juga guru pensiun juga. Sudah Sama. sudah 60 tahun. Pensiun. Ya. Dan adik kula yang ke adik saya persis itu Cahyono Mulyadi. Nggih. Yang di Kenteng. Yang adiknya itu adalah Sri Handayani. Ini juga guru juga di Jakarta. Nggih. Di Pamulang. Yang baju putih ini suaminya di Bajuri. Nah, yang adiknya lagi ini
Kusno Adi. Adi ini manggilnya di Purwokerto swasta. Nah, yang adiknya lagi adalah Teguh Imam Prabowo. Ya, wakil Ini biasanya dipanggil kantor Mas Teguh Teguh, tapi nek teng kampung Mas Imam. rumah Bowo. Oh, Mas Bowo. Nggih, Mas Nah, Bowo nggih. Pak Sukirno kalian Bu Sudiran itu punya karuniai cucu 21. Alhamdulillah. Kata Bundut ya. Cicitnya itu 4. Cicit 4. Nah, atas meninggalnya daripada Ibu Sudira, ibu kami sekeluarga mengucapkan beribu terima kasih matur nuwun mempulosoro ibu kami dari mulai memandikan, mengkafani, terus menyolatkan sampai dengan menguburkan. Itu bisa berjalan dengan tertib. Kami merasa berhutang budi sekali dan mendoakan semoga Allah juga kasih pahala yang kemarin semuanya membantu jiran tetangga, Pandetolan. Nah, karena situasi waktu itu Pak Ustadz, ini adik-adik kita juga dilalah di Mbak Yu kita berada di Jogja, adik-adik yang di Jono itu di alhamdulillah nonton tekniki di Kusno itu yang menangin itu di Kusno. Nah, tanpa adanya bantuan daripada Handetolan, jiran tetangga, tentunya ibunda kami tidak bisa semuanya terlaksana dengan baik. Jadi kami mengucapkan beribu terima kasih. Fasilitas ada yang ini di sini kebetulan ada Pak Eri, Pak Rahmat, Mbak Ana, itu luar biasa sekali. Jadi kami dari keluarga mengucapkan beribu terima kasih. Juga hari ini dipimpin Pak Ustadz, semoga aja doa-doa ini terkabulkan, diaminkan oleh jamaah ya, dikabulkan sehingga inilah bakti kami semua sebagai anak cucu untuk mendoakan ibu kami, nenek kami supaya juga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu jamaah takziah, kalau ada mungkin karena lama di Seruni, dulu kan terakhir di Banyumas, terus di Seruni berapa ya? 75 Pak. 75. Saderenge teng mriki juga. Nah, tentunya dalam waktu yang sekian tahun banyak juga mungkin ada yang menyinggung perasaan perkataan tindak tanduknya, ada mungkin makanan yang termakan dipersilakan dan sebagainya. Mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Jadi saya mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.